rangkaian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Kuswanto dari manajemen H NIM 3402 Tilo opat 02 hiji 90329. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari komputer bisnis 2 tentang NPV, Net Present Value, dan IRR, Internal Rate of Return. Yang pertama dulu, kita jelaskan dari Net Present Value (NPV) merupakan salah satu teknik capital budgeting yang banyak dipergunakan karena metode ini mempertimbangkan nilai waktu uang. NPV dapat dihitung dengan formula berikut. NPV sama dengan present cash inflow kurangi present value investasi. Sehingga NPV merupakan selisih antara capital inflow yang didiskonto pada tingkat bunga minimum atau pada tingkat bunga cost of capital perusahaan dikurangi dengan nilai investasi. BNI berencana menginvestasikan modal sebesar 35 juta untuk 7 tahun dengan perkiraan cash inflow setiap tahunnya sama sebesar 8 juta dan tingkat bunga 5%. Berapa net value-nya? Tabel present cash inflow-nya. Tahun ke-1 present value-nya itu 7.619.000. Tahun kedua 7.256.000. Tahun ketiga 6.910.000. Tahun keempat 6.581.000. Tahun kelima 6.286.000. Tahun ke-6 5.969. Tahun ke-7 5.600. Dengan present cash inflow sebesar 46.290.000. Penyelesaian nilai present value dicari dengan menggunakan rumus PV seperti di atas. NPV present cash inflow, present value investasi, NPV sama dengan 46.290 dikurangi 35 juta. NPV sama dengan 11.290.000. Kegunaan NPV adalah untuk mengetahui investasi di masa yang akan datang, yang memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dipengaruhi oleh besar kecilnya cash inflow dan diskonto faktor. Artinya, NPV positif, maka proyek tersebut layak dan sebaliknya. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan yang kedua itu Internal Rate of Return atau IRR. IRR adalah tingkat diskon yang membuat NPV sama dengan 0. Kriteria penerimaan minimum diterima jika IRR lebih dari the required return. Kriteria ranking dipilih alternatif dengan IRR tertinggi. Asumsi receivement merupakan seluruh arus kas masa depan diasumsikan. Diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian yang sama dengan IRR. Penulis mengartikan bahwa kelayakan bisnis dicapai atau proyek investasi dapat diterima jika nilai cost of capital lebih kecil dari IRR. Cost of capital adalah sama dengan interest. Adapun langkah menghitung IRR untuk pola cash inflow yang sama adalah sebagai berikut. Hitung besarnya payback period untuk proyek yang sedang dievaluasi. 2. Gunakan tabel diskon faktor dan pada baris umur proyek. Cari angka yang sama atau mendekati dengan hasil payback period pada langkah 1 di atas. Untuk mendapatkan nilai IRR yang sungguhnya dapat ditempuh dengan menggunakan interpolasi. Sedangkan untuk proyek yang memiliki
pola cash flow yang tidak leungit jadi dari Sri Rahayunya. Ima leungit kalai. Bitan. Bitan Yana jumlah tidak waras Stop. Mana. Pause recording. Kita lanjut lagi, kita akan langsung saja mempraktikkan. Di sini itu ada mesin A dan mesin B. Dengan tahun itu tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu cash inflow-nya 12 juta. 12 juta dengan rumus PP 4 dengan cash inflow itu diambil dari yang ini. Nah, yang cash inflow yang sebelumnya sebesar 12.666. Cara memindahkannya itu gampang. Saya akan coba hapus dulu ini. Hapus dulu. Hapus dulu. Selanjutnya sama dengan masuk ke PP ini. Kita enter saja. Langsung tarik saja ke bawah. Drag saja ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita yang diskon faktor. Yang diskon faktor itu menggunakan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 plus internal initial investment 28 juta di tahunnya itu B5. Kita hapus dulu yang ini. Langsung saja kita coba. Sama dengan 1 dibagi kurung buka kurung buka 1 yang internal periodnya itu yang 28 juta ditambah bro ditambah 28 juta 4 tambah 28 juta kurung tutup tahunnya itu B5 bentar saja salah
Oh, kita lanjut lagi ya. Tadi mohon maaf tadi salah. Kita coba kembali. Gunakan rumus sama dengan 1 dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunganya itu yang 15%. Langsung saja kita F4 dikurung tutup dipangkat B5 pangkat oh pangkatnya itu mana pangkat B5 itu yang ini nih yang 1. Nah langsung saja kita enter. Selanjutnya kita drag saja ke bawah supaya simple. Kita drag ke bawah. Nah seperti itu ya bro ya kawan-kawan. Yang selanjutnya itu kita akan menghitung present value. Present value-nya itu menggunakan rumus C5 dikali D5. Kita hapus dulu untuk mencobanya itu. Kita hapus. Kita akan coba ini yang D5 itu yang ini sama dengan yang ini C5 dikali D5-nya itu yang ini. Kita langsung saja enter. Nah, seperti itu. Langsung saja drag ke bawah ya, di sini. Nah, kita langsung saja drag ke bawah. Selanjutnya kita akan ke mesin B. Cash inflow-nya itu sama seperti yang tadi, yang yang ini. Memindahkan yang ini. Caranya masih sama seperti tadi. Supaya lebih cepat, kita akan ke yang selanjutnya aja. Yaitu diskon faktor. Diskon faktornya itu menggunakan rumus sama seperti yang tadi, cuma beda pangkatnya saja. Kita hapus dulu ya untuk mencobanya. Menggunakan rumus sama dengan 1 kurung buka 1 ditambah 15%. Langsung saja kita kunci menggunakan F4 kurung tutup dipangkat G5. Pangkat G5 itu yang ini nih. Nah, yang ini. Langsung saja kita enter. Oh, ternyata salah. 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 Kita akan coba lagi. Dan lagi sama dengan 1 kurung buka. Dibagi dulu. 1. Mohon maaf ya, ini laptopnya rada nge-lag. Dibagi kurung buka 1 ditambah tingkat bunganya 15%, kita kunci F4 kurung tutup di pangkat G5-nya itu yang ini nih. Bentar. Pangkat G5-nya itu yang ini nih. Kita enter. Nah, sekarang sudah benar ya. Jumlahnya itu sebesar 0,8957. Yang selanjutnya kita akan ke present value.
Present value itu rumusnya sama dikali ya seperti yang tadi, yang present value yang mesin A. Sekarang itu kalinya itu H5 dikali I5. Kita langsung saja coba ya. Ya, yang ini yang cash inflow dikalikan dengan diskon. Kita hapus dulu ya, kita akan mencobanya. Sama dengan yang ini dikali yang ini. Nah, seperti itu. Kita langsung saja kalau sudah dikalikan, drag saja ke bawah. Sekarang kita akan menghitung total present value-nya menggunakan rumus sum. E5 dibagi E10. Ya, kita hapus dulu yang ini ya. Sama dengan sum nah, sum E5 kita coba lagi. Hapus dulu ya yang ininya. Sama dengan E5 dibagi E10. E5 sampai S10. Maaf ya, bukan dibagi. Sampai S10. Sum. Ya. Kakak. Nih, seperti ini nih. Sama dengan sum kurung buka E5 itu sampai E10 itu didrag saja dari ini sampai ke sini, kurung tutup. Nah, seperti itu. Mudah kan? Dan lanjutnya kita ke total present value. Yang ini dengan rumus sum J5 sampai J10. Sama dengan sum kurung buka dari sini sampai ke sini. Enter saja. Nah, seperti itu. Jadi total present value yang mesin A itu 47 juta. Yang mesin B itu 40 juta. Nilai sisa 5 tahun ke depan. Nilai sisa mesin ke depan itu rumusnya itu seperti ini, 5 juta dikali 1 yang ini pangkat 5. Kita dihapus saja dulu ya. Kita akan coba sama dengan 5 juta dikali kurung buka
kunci F4 kurung tutup pangkat 5. Bentar. Oh, salah. Salah, coy. Salah, coy. Wah, saya lupa lagi rumusnya, bro. Oh, salah. Oh, ketinggalan satunya. 5 sama dengan 5 juta 56 dikali kurung buka 1 ditambah yang tingkat bunga kunci 15% F4 kurung tutup di pangkat akar 5. Bentar. Nah, seperti itu. Jadi nilai sisa 5 tahun ke depan itu sekitar 10 juta. Sekarang kita akan menghitung net present value dengan menggunakan rumus J11 dikurangi J2 ditambah J12. Kita langsung saja coba sama dengan J11-nya itu kurung buka yang ini dikurangi J2 kurung tutup ditambah sebenarnya tadi ini nih. Nah, J12 ya enter. Nah, sekitar 18.700.000. Jadi net present value-nya itu 18.700.000 untuk mesin B. Untuk mesin A itu menggunakan rumus E11 di maaf salah. Sama dengan E11 dikurangi E12 E2 dikurung tutup. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke IRR. Untuk yang mesin A, kita cash inflow-nya itu masih sama seperti yang tadi ya, dipindahkan. Kalau diskon faktornya itu rumusnya sama seperti yang tadi juga. Kita akan coba saja ya langsung. Sama dengan 1 bagi kurung buka yang kunci ditambah 1 bentar lihat lagi. Kok lupa lagi. Dengan 1 ditambah dibagi kurung buka 1 ditambah
Yang kuncil yang 15%, 4, kurung tutup di pangkat yang B5 yang ini nih. Langsung saja enter. Nah, seperti itu ya. Sama seperti yang tadi untuk diskon faktor. Sekarang present value dengan rumus C5 dikali D5. Kita langsung saja ini dulu ya. Ini. Sama dengan C5-nya itu yang ini dikali cash inflow dikali diskon faktor yang ini. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kita selanjutnya tinggal drag saja dari atas sampai bawah. Nah, untuk jumlahnya menggunakan rumus sum. Seperti yang tadi juga sih. Sum E5 sampai E10. Ya, caranya sudah sama. Seperti yang tadi, tinggal drag saja. Sekarang kita yang diskon faktor. Ini juga sama rumusnya seperti yang tadi, cuma beda yang pangkat di belakangnya saja. Yang tadi mah B5, sekarang G5. Bentar. Bentar ini ngelag gini. Bro, ngelag bro. Yuk, ngelag yuk. Bentar ya bro. Ini laptopnya rada bermasalah, ngelag. Nah, sekarang kita itu sekarang kita akan mengubah net present value yang ini supaya hasilnya itu menjadi 0 dan semuanya itu sama. Dengan cara itu hapus tingkat bunganya itu diganti dengan berapapun hasilnya ini supaya menjadi 0. Kita akan coba menggunakan 20%. Persen mana? 20%. Satu lagi nolnya ya enter. Oh, net present value-nya itu masih di angka 14 juta. Kita ubah lagi, coba 35% bro deh teman-teman. 35%. Ya, 35%. Angka 35% apakah bisa mengubah net present value-nya? Net present value-nya kita ubah lagi. 35. 35%. Oh, ternyata masih ada di angka 2 juta, sudah mendekati 0, tapi masih kurang. Kita coba cari lagi dengan angka 36%. Oh, 36 kayaknya kurang, 37 kayaknya. Kita itu harus mencari angka yang tepat supaya bisa mengubah, yaitu 0. Kita gunakan angka 37. Oh, terlalu banyak tiganya. Satu saja ya. 37. Sorry bro, ini rada ngelag. Bro di teman-teman.
37. Ini maaf ya kameranya, ada yang mengganggu. Woi, ngelag. Ngelag. Bentar. Oh, ternyata masih ada sisa 1 juta. Masih belum. Kita lanjutkan ke 39. Bro, ini ngelag bro, ininya bro. Aduh. Bro. 39. Mau masih sisa. Oh, kebanyakan ini nolnya. Nah, 39. Masih ada 24.000. Mendekati. Sudah sangat mendekati. Kira-kira. Oh, kelebihan. Ini mah kelebihan. Minus 24.000. 38,9533. Delapan. Nah, sekarang sudah 0, sudah sampai ke 0 net present value-nya. Nah, karep lah. Jadi tingkat bunganya itu 38,9533%. Investasi diterima jika IRR atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Kita bandingkan IRR aktualnya itu 38,9533%. Nah, maaf ya kameranya ini ngelag begini tadi. Jadi IRR aktualnya itu lebih besar dari IRR estimate yang 38% dan IRR estimate-nya itu hanya 15%. Jadi keputusannya itu diterima. Kita lanjut saja ke mesin B. Ini bukannya heureunya kamerana. Kamerana yang meluka kunaon laptop ngelag deh teh. Tuh, bro, tah gitu tuh bro cicing kamera tuh. Ini. Kita lanjut ke mesin B. Caranya sama seperti yang tadi, cash flow-nya itu mengambil dari yang sebelumnya. Untuk diskon faktornya juga sama, rumusnya sama seperti yang tadi. Present value juga sama, mengalihkan yang cash flow ini dikali dengan yang ini. Dan untuk cash inflow yang ini juga sama, mengambil dari C5. Yang ini mengambil cuma memindahkan yang ini, dan diskon faktornya itu menggunakan rumus juga yang sama seperti yang tadi. Yang present value-nya juga yang ini sama, mengalihkan yang ini nih, yang ini dikali yang ini supaya mendapatkan hasil yang ini, dan total present value-nya itu menggunakan rumus sum J5 sampai J10 dari sini didrag saja sampai sini. Dan tingkat bunga yang tadinya itu kita akan ubah dengan tingkat bunga, mengubah tingkat bunga sampai net, sampai hasilnya sama seperti yang tadi, hasilnya itu 0. Kan ini hasilnya itu minus 2.300.000 karena tidak bisa hasilnya 0.
kita akan ubah saja tingkat bunganya. Mari kita buktikan di sini. Blend of down. Kita akan ubah ke angka 20. Yang ini sepertinya kita coba dulu ya, ke 20% saja. Oh, 200 sih, Cok. Oh, kelebihan malah jadi ada 4.800.000. Dua 5 enter. Kita ambil yang ini saja, samain sama contoh yang Bapak buat. Jadi investasi diterima jika IRR atau tingkat bunga aktual lebih besar dari tingkat bunga atau cost of capital sebelumnya. Deskripsinya itu IRR aktual 32,50% lebih besar daripada 15% dengan IR estimate. Jadi keputusannya itu diterima. Sekian dari saya, mohon maaf ada banyak kesalahan dan karena kita masih belajar juga dan banyak halangan ini akibat device dan lain-lain lah. Juga ada kameranya juga tahu hitam-hitam mulu dari tadi juga. Di prank ini makanya nih. Hitam-hitam mulu ya, mohon maaf. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini laptopnya ada sedikit masalah. Gak apa-apa tapi ya. Mohon maaf ya, jangan. Wah tuh, untuk menutupnya saja ini sulit nih. Woi. Perlu jeda yang lumayan lama nih untuk menutup. Untuk menyerahinya. Ini penuh memorinya kayaknya. Stop recording.